Sering dijumpai di masyarakat awam, banyak yang masih salah kaprah tentang watt pada alat listrik. Kita tahu bahwa setiap alat listrik memiliki spesifikasi. Salah satu besaran yang umum tertulis di alat listrik itu adalah watt. Entah itu di gerinda, bor listrik, mixer, rice cooker, atau yang lainnya. Yang sering ditemui salah itu adalah anggapan bahwa nilai watt pada alat listrik itu selalu tetap pada setiap kondisi. Nah, kita akan luruskan di sini ya. Sebelumnya kita ketahui dulu watt itu apa. Watt itu adalah salah satu satuan daya. Yang kita tahu di dunia ini daya memiliki beberapa satuan. Ada daya kuda, ada watt, ada PS, PK, dan lain sebagainya. Yang mana secara definisinya daya itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Satu, atau menghasilkan sesuatu dalam waktu tertentu. Ini yang kedua. Jadi yang pertama itu adalah daya, itu adalah kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua di situ adalah dalam waktu tertentu. Ini tidak boleh dipisah. Gitu. Jadi kemampuan dalam waktu tertentu. Contoh gampangnya kita lihat gambar di atas ini. Dua mobil ini, anggaplah ini mobil yang sama dengan kondisi yang sama ya. Kemudian dia didorong, yang satu ini oleh orang yang kecil, yang satu ini orang yang besar tubuhnya. Dan di situ apa yang terjadi kalau mereka mengerahkan seluruh kemampuan mereka? Yang terjadi kemungkinan akan seperti ini ya. Jadi orang yang tubuhnya besar itu dia mendorong mobil lebih cepat daripada orang yang bertubuh kecil. Kalau secara bahasanya untuk kegiatan yang sama, yaitu mendorong mobil, menggeser mobil dengan jarak yang sama, orang dengan tubuh besar ini dia mampu melakukannya lebih cepat. Atau dalam waktu yang sama orang ini bisa melakukan pekerjaan lebih banyak lagi. Nah, itu yang disebut atau analogi untuk daya ya. Berarti orang yang tubuh besar ini dayanya juga lebih besar daripada orang yang tubuhnya kecil. Begitu. Kemudian apakah hanya ada di orang? Enggak, itu untuk mesin juga. Entah itu mesin engine kah, mesin transmisi, mesin listrik, motor listrik atau apapun itu yang bisa melakukan suatu pekerjaan, dia nanti akan ada pengukuran dayanya. Kemudian tadi kembali lagi ke watt. Watt itu satuan daya yang umumnya digunakan di listrik. Kalau di mechanical umumnya di horsepower, pakai horsepower. Kemudian bisa juga pakai PK, PS, seperti itu. Tapi boleh nggak pakai watt di mechanical? Boleh saja, tapi umumnya untuk listrik itu watt gitu ya. Kemudian daya listrik yang diubah menjadi bentuk energi lain seperti panas, gerak, cahaya, dan sebagainya. Jadi listrik yang kita pakai yang terhubung ke suatu alat itu, ketika alat itu dinyalakan atau diaktifkan, dia nanti kan mengubah dari listrik menjadi gerak, menjadi cahaya, menjadi panas, menjadi getar, dan lain sebagainya. Nah, bentuk energi lain tadi dia juga memiliki daya. Dan di situ kalau misalkan secara elektrik berarti watt tadi ya daya listrik yang udah diubah menjadi energi bentuk energi lain tadi seperti di bor ini ya. Kalau misalkan terukur 100 watt, oh berarti yang menjadi gaya putar ini ya 100 watt itu. Secara mudahnya seperti itu. Kemudian nilai watt yang tertera pada alat listrik ini, kalau kita artikan ya, adalah suatu nilai maksimal yang bisa diberikan tanpa mengalami kerusakan pada alat tersebut. Itu. Jadi misalkan di sini tertulis 750 watt, berarti dia bisa memberikan 750 watt maksimal tanpa mengurangi umurnya, atau bahasanya bukan tanpa mengurangi umur ya, tapi tanpa mengalami kerusakan gitu. Kalau misalkan dia cuma diputar saja tanpa ada
kalau untuk mesin bor ini tanpa digunakan untuk mengebor. Nah, itu biasanya itu kan enteng tuh, berarti dayanya tuh kecil. Otomatis dia ya nggak akan rusak kalau secara normalnya seperti itu. Kemudian untuk alat listrik contohnya di sini, solder ini memiliki daya 40 watt jika diberi tegangan suplai 220 volt. Karena di sini tertulis 220, 40 watt. Ini biasanya dua besaran listrik ini beriringan tertulis di suatu alat listrik. Karena memang secara bahasanya itu ini solder nilainya 40 watt kalau diberi makanan 220 volt. Secara gampangnya seperti itu. Kemudian beberapa jenis alat listrik memiliki nilai watt yang berubah-ubah tergantung beban yang diterimanya. Sementara nilai watt yang tertera merupakan batas maksimal. Nah, ini contohnya adalah motor listrik dan juga untuk PC ya atau komputer. Handphone sebenarnya juga sama itu. Ini cuma 2 contoh saja. Contohnya untuk PC. Ketika kita nyalakan tanpa kita gunakan, dalam arti di sini hanya membuka desktop saja, maka di situ nilai wattnya cukup rendah ya. Kalau di PC saya itu sekitar 90 watt. Itu kalau tanpa digunakan, cuma standby saja di desktop, itu wattnya kecil. Kemudian kalau komputer ini saya gunakan untuk memutar browser atau mungkin video atau mungkin yang lainnya gitu ya, itu otomatis akan berbeda kondisi wattnya dengan sebelumnya. Ya, ini pasti wattnya akan naik ya, tergantung dari apa yang diputar di situ, apa yang dimainkan di PC itu. Atau kalau di sini saya pakai untuk game yang cukup berat atau mungkin render 3D, di mana di situ untuk prosesor, RAM dan lainnya itu performanya sedang tinggi-tingginya, maka di situ nanti wattnya juga ikutan tinggi. Seperti itu. Makanya PC-nya sama, tapi wattnya itu bisa berbeda-beda. Kalau nggak dipakai kecil, kalau dipakai sedang ya wattnya naik tapi nggak terlalu tinggi. Kalau dipakai berat, maka nanti nilai wattnya akan tinggi sekali. Seperti itu. Di motor listrik juga sama. Ini saya ambil contoh untuk electric vehicle. Di pompa air bisa juga, gerinda, bor itu juga sama. Misalkan di sini untuk electric vehicle, saat digunakan pada jalan yang rata, terus kemudian tanpa ada hambatan, terus di situ anggaplah kecepatannya 60 km per jam. Misal di sini hasil pengukuran wattnya itu adalah 150 kW atau 150.000 watt gitu. Misalkan ya. Misal nih, jangan diprotes kalau misalkan angkanya salah ini, karena ini cuma misal. Nah, kemudian kondisinya nanti akan berbeda ketika mengalami tanjakan seperti ini. Otomatis kan bebannya jadi lebih besar karena ada gravitasi yang menarik mobil ini ke arah belakang gitu. Jadi kalau di sini diukur, maka nanti wattnya akan berbeda di 210 kW misalkan, dengan kecepatan yang sama yaitu 60 km per jam. Sama-sama mulus tapi dia nanjak, maka nanti loadnya akan semakin besar dan otomatis di wattnya itu juga akan semakin besar, baterainya akan lebih cepat habis. Seperti itu. Nah, kemudian di gerinda, terus kemudian di bor bagaimana? Ya sama saja. Kalau bor atau gerinda itu diputar saja tanpa beban, itu wattnya paling kecil. Tapi begitu nanti gerinda itu buat misalkan mengamplas atau mungkin untuk memotong, bor digunakan untuk mengebor suatu beton, itu kan ada pengereman di sisi motornya tadi sehingga menyebabkan kenaikan daya. Kemudian bagaimana jika tegangan suplainya turun? Jadi di sini jika tegangan suplainya turun untuk beban jenis yang ini ya, beban rumah tangga nih biasanya.
Yang mana di sini tidak ada rangkaian elektronik yang pakai semikonduktor dan kawan-kawannya itu ya. Biasanya nilai wattnya akan turun. Motor listrik nanti jadi lebih lemah gitu ya. Mungkin nanti ada yang protes, dah putarannya motor listrik itu kan pengaruhnya di frekuensi bukan di tegangan, kok bisa dia nanti lebih lemah? Ya karena yang melemah itu bukan putarannya, melainkan yang melemah nanti adalah torsinya. Jadi kalau misalkan motor listrik, pompa air di rumah itu kasih saja tegangan 12 volt. Nanti biasanya cuma getar doang. Atau kalau muter itu ya sangat lemah. Kemudian di situ rice cooker nanti yang awalnya kalau dikasih 220 dia bisa memasak, dikasih 12 volt AC, nah nanti nggak masak. Itu bisa jadi cuma ngangetin saja. Itu. Lampu juga sama, nanti gejalanya juga akan meredup ya. Ini untuk lampu pijar. Untuk lampu LED hemat energi mungkin agak berbeda gejalanya. Untuk beban seperti ini, power supply PC plus aktif PFC. PFC itu kalau nggak salah power factor correction atau control gitu ya. Nah di situ ada juga solar inverter, charger untuk electric vehicle atau mungkin charger forklift battery, adaptor laptop, charger HP dan lain sebagainya. Yang mana kebanyakan di situ menggunakan semikonduktor. Ada yang diatur supaya watt itu bisa tetap. Ada, itu memang ada. Kalau misalkan dia itu menerima tegangan yang naik turun gitu ya, itu wattnya itu tetap tuh ada. Tapi di sini ada bintangnya, ada syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya apa? Biasanya nilai tegangannya itu ada batasnya, ada toleransinya. Karena kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi, ya dia nggak bisa bekerja secara normal. Tetap nanti wattnya bisa berubah seperti itu. Kayak di lampu, kalau nggak salah ya ini di lampu LED atau mungkin di lampu hemat energi, itu bisa juga diatur wattnya itu bisa tetap. Tapi kalau tegangannya terlalu rendah, mati ya biasanya. Seperti itu. Jadi untuk kesimpulan, pertama, watt adalah satuan daya listrik yang diubah dalam bentuk energi lain. Nilai watt yang tertera itu adalah nilai maksimal yang bisa diberikan oleh alat tersebut. Nilai watt suatu benda dipengaruhi oleh suplai dan beban kerjanya. Nah, kalau lebih detailnya itu adalah supply, kemudian beban kerja itu ngaruhnya nanti ke ohm, entah itu ohm bawaan atau ohm beban kerja. Dan di situ jenis dan juga desain alat listriknya tadi juga mempengaruhi ya. Kalau dia itu pakai semikonduktor, kemudian dia diatur supaya wattnya itu fix pada range tertentu, itu mempengaruhi nilai wattnya. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.